kepada Anda-Anda yang dulu hadir tahun 2019. Kita ingatkan, saat itu kita membela siapa? Membela orang yang sekarang menjadi Presiden Indonesia. 21 dan 22 Mei itu suatu peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Pertama memang terjadi ladang pembantaian di depan Sarinah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kembali lagi kita di podcast malam-malam dan kita akan membahas satu isu yang hari ini kebetulan adalah tanggal merah Hari Kebangkitan Nasional, sekaligus juga tanggal 20 Mei 2026 ini adalah hari 7 tahun yang lalu terjadi tragedi yang cukup mengenaskan di depan Bawaslu yang menewaskan banyak sekali orang, banyak sekali yang terjadi luka-luka. Dan tadi sore kita melihat ada aksi yang cukup besar di sana dalam rangka memperingati tragedi tersebut. Nah, sudah bersama kita ada Pak Mursalin, Presiden KISDI yang tadi kebetulan hadir. Kita lihat tadi juga ikut mengomentari terkait dengan isu hari ini, yaitu tragedi 20 Mei 2019. Ya. Nah, kalau boleh kita tahu nih Pak, bisa diceritakan nggak itu tadi itu demonya dalam rangka apa, terus kemudian apa saja tuntutan dalam demo di depan Bawaslu tadi sore? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tadi cukup ramai memang demo dari berbagai kalangan dan berbagai daerah menuju Bawaslu karena memang tidak mungkin peristiwa Bawaslu yang tadi disebut 7 tahun ya, saya tidak ingat, tetapi intinya 21 dan 22 Mei itu suatu peristiwa yang tidak boleh dilupakan. Pertama memang terjadi ladang pembantaian di depan Sarinah itu, sampai Sarinah kemudiannya berubah dipegang sekarang kepemilikannya atau pengelolaannya, dan banyak orang terbunuh, terutama orang-orang yang dikejar. Padahal sebenarnya pembunuhan itu terhadap orang-orang yang memprotes kecurangan terhadap terlangsungnya pemilu. Setelah kemudian ada proses pengadilan di MK waktu itu dan memprotes kecurangan pemilu yang padahal pada saat itu kemudian mengalahkan presiden yang sekarang, Prabowo. Karena rakyat melihat ini jelas dia menang setelah proses kemudian di MK dan sebagainya dikalahkan dengan kecurangan yang luar biasa. Maka rakyat meminta KPU, MK termasuk Bawaslu untuk meninjau ulang tentang itu. Tetapi ternyata Bawaslu mungkin sudah dikuasai oleh satu rezim gitu ya, yang tidak mampu menegakkan keadilan. Dan bahkan orang yang memprotes itu dibantai di sana banyak sekali. Kita tahu diturunkan pasukan-pasukan yang diperkirakan malah mungkin dari pasukan dari tentara asing gitu ya, dan dengan teganya menembak semua masyarakat itu. Nah, itu tidak boleh dilupakan. Nah, itu yang nampaknya intinya terjadi satu peringatan yang meminta masa, saya dengar tadi 1 dan 22 Mei ini harus diperingati sebagai hari hari pembantaian atau hari kejahatan bagi Jokowi. Jadi Jokowi itu dilambangkan lambang orang yang terburuk, tercurang, jahat, kejam gitu pada tahun itu. Nah, saya kira beralasan juga lah, artinya ada bisa di breakdown lah kejahatan dan kecurangan dan kebohongan dari Jokowi yang hari ini dituntut oleh orang untuk ditangkap dan diadili masalah korupsi dan sebagainya. Nah, inilah yang berangkat dari masyarakat juga menyesalkan mengapa presiden yang rakyat menuntut seperti itu dia selalu meneriakkan hidup Jokowi ini. Menurut saya ini menyimpan api dalam sekam. Memang menarik ya, kalau kita ingat 2019 itu masih
2019 ya. Periode akhirnya Pak Jokowi di periode pertama dan melanjutkan periode yang kedua ya. Dan itu selisihnya sangat tipis sekali. Kalau tidak salah itu 48 dan 52 ya. Selisih 2% pada waktu itu. Iya, betul. Dan yang menimbulkan panas itu adalah demonya cukup banyak massa pada waktu itu. Betul. Di depan Sarinah full, kemudian di depan Bawaslu full. Tapi entah bagaimana pembubaran yang dilakukan oleh aparat menggunakan cara-cara yang anarkis ya waktu itu dan cukup keras pembubaran. Nah, ada satu anak memang Pak yang sampai dengan hari ini masih menyisakan banyak sekali pertanyaan, yang bernama Harun Ar-Rasyid itu yang usianya masih di bawah 15 tahun. Kemudian menurut bapaknya kan dia tidak ikut demo, pulang dari, karena waktu itu bulan Ramadan ya, pulang dari taraweh tapi kemudian tewas terbunuh. Dan tadi diceritakan oleh bapaknya, katanya ada tawaran 200 juta tapi tidak diambil oleh bapaknya gitu supaya damai. Nah, kira-kira Pak di saat itu tuh ada fenomena apa Pak yang terjadi sehingga kemudian aparat sampai seberingas itu dalam tanda kutip ya. Kemudian apakah ada yang menggerakkan untuk seperti itu atau bagaimana kira-kira yang terjadi pada tanggal itu kira-kira Pak? Iya, pastilah. Jangankan dibongkar secara transparan kecurangan-kecurangan itu. Yang jelas rezim pada saat itu Jokowi bisa menggerakkan aparat lah kata gitu ya. Sampai memang terekam ada anak yang disiksa sampai seperti itu. Dan saya kira ini sangat bertentangan terhadap penegakan hukum. Mestinya tidak dilakukan seperti itu. Jadi sangat buruk sekali situasinya. Misalnya orang memperkirakan setelah itu, kenapa tahu-tahu Prabowo diambil menjadi Menhan? Ya. Karena dia tahu khawatir kalau tidak dimasukkan kementerian, ini masanya banyak sekali dan yang mengalahkan ini dan akan merepotkan rezim itu. Maka mungkin masuk dalam Menhan itu orang menyesalkan kekurang gigihan Pak Prabowo pada saat itu melihat keprihatinan yang terjadi seperti itu. Jadi begitu kerasnya yang dulu kita tidak tahu, yang sampai sekarang kemudian kekerasan itu luar biasa, termasuk mempertahankan ijazah palsu. Dan siapapun yang mengatakan ijazah itu adalah mohon diperlihatkan, itu diserang habis-habisan. Ini kalau tidak dibongkar persoalan ini tidak akan berhenti. Ya. Bayangkan kasus Marsinah yang sudah puluhan tahun itu, sekarang akhirnya Pak Prabowo mengaku itu dan diangkat dia menjadi pahlawan. Ini nanti tidak akan berhenti. Tidak mungkin bangsa yang hebat dan luar biasa ini akan mendiamkan Jokowi yang merupakan suatu simbol penjahat dan orang yang jahat, curang dan sebagainya itu akan rakyat melupakan dengan semudah itu. Itu tidak mungkin. Ada yang sedikit ironis memang Pak ya. Kalau kita lihat tadi sempat diceritakan Pak Prabowo diambil menjadi Menteri Pertahanan ya sampai akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Dan hari ini yang kita tahu Pak Prabowo kan jadi Presiden Republik Indonesia dan Jokowi sudah tidak jadi presiden. Tapi kalau kita melihat seharusnya kan apa yang dilakukan dulu ya namanya pelanggaran tetap saja pelanggaran dan harus kemudian ada tindakan yang jelas, gitu, tindakan hukum yang jelas ya. Contohnya soal kasus tadi salah satu contohnya misalnya Harun Ar-Rasyid gitu. Ya harus ada penindakan hukumnya, seharusnya begitu. Tapi apa yang kita lihat hari ini justru sebaliknya Pak. Misalnya jangankan soal itu, soal ijazah saja yang itu sudah menjadi pertanyaan dari Bahela dari zaman dulu sampai menimbulkan Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara, sampai dengan hari ini di rezimnya Pak Prabowo yang seharusnya seharusnya sudah Pak Jokowi kan ini tidak mempunyai jabatan politik ya dalam hal ini kan.
misalnya ada apakah menteri, apakah wakil presiden juga enggak, tapi hari ini yang kita lihat nggak ada tindakan yang nyata dari Pak Prabowo menghukum lah dalam tanda kutip kelakuan di masa rezimnya Pak Jokowi. Nah, kira-kira kenapa itu, Pak? Kok bisa begitu, Pak? Qadarullah ya, ini sudah benang kusut ya. Oke. Karena saya tidak ngerti cita-cita Pak Prabowo itu menjadi presiden itu ya. Apakah betul-betul mau menegakkan kebersihan hukum dan lain sebagainya. Mestinya bisa dilakukan itu, toh beliau sudah jadi presiden itu. Ya. Tetapi saya khawatir bahwa beliau itu masih merasa berhutang jasa. Karena kalau dia tidak ada Pak Jokowi, dia tidak bisa menjadi presiden. Ini yang mengerikan itu. Itu sempat juga diucapkan. Karena dia yakin bahwa kehebatan Jokowi bisa melakukan seperti itu karena melakukan daya guna penyimpangan paling tidak menurut Bang Ferry Amsari dan kawan-kawan di dalam film Dirty Food itu ya. Pesta babi juga. Dan itu ada fakta-faktanya yang masalah itu. Nah, disitulah mungkin kemudian sebenarnya kalau Pak Prabowo udah ingin melupakan itu, ya nggak apa-apa, tetapi jangan mengelulukan yang rakyat sedang sakit hati. Dia lulukan berulang-ulang gitu ya. Jadi ini khawatirnya kita jadi kabur cita-cita atau angan-angan Pak Prabowo jadi presiden. Apakah mau menegakkan kemuliaan ataukah ya cuma sekedar ingin jadi presiden gitu loh. Nah, ini yang mengapa ada demo seperti tadi, ingin betul-betul mengembalikan kemuliaan ini, dan bukan satu-satunya, satu hal yang penting itu penegakan hukum terhadap Jokowi tadi. Baik masalah kejahatannya ataupun masalah corruption. Korupsi ini kan di atas kejahatan itu loh. Nah, itu sudah disebutkan oleh menteri-menterinya banyak sekali, termasuk yang terakhir Makarim dan sebagainya. Kalau ini tidak ditindak tegas atau tidak dikembalikan kepada proses hukum, tidak akan selesai. Bagaimana sakit hatinya keluarga Makarim ini, siapa namanya? Nadiem ini misalnya. Dia merasa punya anak yang hebat, memberikan pencerahan terhadap negara, atau seperti itu. Ini berapa ribu keluarga yang seperti ini tidak akan berhenti. Nah, apalagi keluarga yang lain nah, ini sangat aneh ini negeri kita ini. Bukan kita ingin ada kebencian, tidak. Ini memang khawatirnya ada orang yang ingin memporak-porandakan Indonesia lebih dari sekedar hanya Jokowi. Artinya ada di belakang Jokowi yang membuat kemudian dia menjadi presiden, menjadi boneka, dan membuat kebijakan-kebijakan yang selama ini bagaimana merugikan Indonesia itu. Jadi Indonesia kalau mau ingin bangkit, ini harus ditegakkan secara adil, secara hukum. Ya, gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan, apakah menurut Pak Mursalin ya, ini kan tetap saja ya, tadi misalnya contohnya Nadiem Makarim itu kan eranya Pak Jokowi, kemudian Noel kemarin juga menyebut ada peran Pak Jokowi, bahkan Kementerian Haji itu si Yakult juga sama, itu eranya Pak Jokowi, dan itu cukup besar itu kerugian negara. Tapi sampai dengan hari ini Pak Jokowi sendiri tidak tersentuh. Nah, ini menurut Pak Mursalin, apakah memang sengaja dilindungi oleh Pak Prabowo, atau memang sangat kuat sekali itu sehingga justru dialah yang sebenarnya the real presidennya gitu, Pak, kira-kira, Pak? Iya. Tetapi sebenarnya kita tahu kemampuan dia ya. Untuk membuat satu kejahatan yang hebat itu kan harus butuh pandaian juga yang digunakan untuk jahat. Tetapi kita tahu kemampuan dialek, kemampuan struktur berpikirnya itu kan dia tidak pernah sesuatu melihat yang kecemerlangan. Atau di belakangnya Jokowi. Itu tadi masalahnya. Jadi ini sesuatu mafia yang sudah membuat kajian bagaimana itu sudah sangat kental sekali. Nah, Indonesia ini untuk melawan hal seperti itu memang betul-betul butuh orang-orang baik berkumpul untuk membicarakan nasib bangsa ini. Kalau tidak, cuman sekedar begitu aja tidak bisa.
Kira-kira. Jadi bukan, sekali lagi bukan kehebatan Jokowi, tetapi masih ada orang-orang yang belum tersentuh yang membuat skenario ini. Ya. Dan bahkan orang yang terlibat di situ dia tidak tahu skenario juga. Contohnya termul ini kan orang-orang pintar yang asal asal ABS saja pokoknya. Bagaimana masalah ijazah tadi? Ya, kemarin saya juga sempat sampaikan, mereka meyakini tentang ijazah itu padahal mereka tidak pernah melihat ijazah itu sendiri. Ini satu yang mustahil gitu. Ironis sekali gitu. Iya, kalau menurut saya sih kalau sudah menjadi termul tuh kayaknya udah nggak pinter lagi pakainya. Kalau disebut pinter ya. Dan memang kan kalau kita lihat dari akhir-akhir ini banyak juga orang-orang yang tadinya membela Pak Jokowi dan kemudian seharusnya berujung penjara ya. Kayak misalnya Sylvester Matutina dan terakhir yang kemarin baru keluar putusannya Rasman. Itu kan Rasman Nasution kemarin kan membuat gerakan Kami Jokowi kan. Dan dia sering juga berkunjung ke Solo membela kasusnya ijazah palsu, membela kasusnya Pak Jokowi maksud saya. Dan akhirnya harusnya dia divonis 1,5 tahun penjara ya menurut ketika dia mengajukan PK ke MK, tapi itu ditolak dan dikuatkan justrunya yaitu dia harus divonis 1,5 tahun penjara. Tapi sampai dengan hari ini belum ada vonis atau belum ada penahanan dari kejaksaan. Seharusnya kejaksaan sudah. Nah, ini kan membuktikan kepada kita ya Pak ya, bahwa memang masih ada kekuatan juga nih dalam tanda kutip nih mungkin Pak Jokowi ini karena sekelas Sylvester Matutina itu yang sudah divonis sudah ingkrah tinggal ditahan sampai dengan hari ini masih menjabat sebagai komisaris. Nah ini sebenarnya agak ironis banget ini, dan kalau Indonesia benar-benar menegakkan hukumnya ini kan harusnya udah nggak terjadi seperti ini. Ya, inilah hebatnya tim tadi atau Jokowi itu dalam menjaga daihat-daihatnya dia itu, termasuk Sylvester itu. Orang yang berbahaya juga apabila diserahkan begitu saja. Karena kalau sudah diserahkan kemudian dia masuk penjara misalnya itu, dia akan menyanyi sehebat-hebatnya tentang rahasia-rahasia jahat. Ini mungkin gitu. Jadi orang-orang ini dikunci, dijaga keluarganya, dijaga hartanya, dijaga. Dan mungkin ada Sylvester yang lain gitu loh. Jadi, nah inilah tentang dapat ilmu dari setan itu ya, bagaimana menjaga. Untuk melawan antara kejahatan dengan kebaikan itu memang butuh suatu energi positif bagi masyarakat yang luas dan tolong menolong ya, supaya Allah menolong. Tapi kalau masyarakatnya tidak bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menjadi supaya negeri orang-orang yang baik gitu, ya mungkin agak susah juga. Kerusakannya sudah dalam. Kita membutuhkan orang-orang baik yang banyak, orang-orang baik yang bergerak, orang-orang baik yang ingin kepada Allah, ya Allah, kami ingin selamatkan negeri ini, anak bangsa ini yang ini tolong selamatkan, itu bisa, ya insya Allah. Tapi kalau tidak mungkin hidayah itu datang begitu saja tanpa diinginkan oleh rakyatnya. Oke. Ya contoh sederhana saja lah, misalnya kalau kita bicara ijazah misalnya, seharusnya kan itu sesuatu yang sangat sederhana, mudah, gampang, tapi ini sangat berbelit-belit. Harus ada orang-orang yang menawarkan SP3, harus ada kriminalisasi dalam tanda kutip, dan bahkan sampai dengan hari ini kita belum ada kepastian juga kasusnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu bahwa sampai dengan hari ini belum P21, padahal itu sudah 1 tahun yang lalu laporannya Pak Jokowi 2015 kalau nggak salah bulan April 2025 maksud saya kalau nggak salah bulan April, tapi sudah setahun bergulir nggak ada kelanjutan soal kasus tersebut. Nah sebenarnya yang menurut Pak Mursal ini siapa sih yang sebenarnya bisa menyelesaikan ya dalam hal ini ya polemik seputaran itu? Karena kan
meskipun itu selembar ijazah, tapi itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu menjadi presiden Republik Indonesia. Dan ketika seseorang itu menjadi presiden, dia berhak, dia berkuasa, dia berhak menentukan arah bangsa ke depan kan. Seperti itu. Nah, menurut Pak Mursal, siapa yang kemudian bisa menyelesaikan benang kusut yang tadi disebutkan Pak yang Mursal ini? penting itu berawal dari masyarakat yang punya kepedulian. Kita tahu mengapa masyarakat mendukung terhadap peneliti-peneliti ini, karena tahu ini orang yang mau dikaji ini, yang mau diteliti ini memang orang jahat gitu loh. Nah, para peneliti-peneliti ini sebenarnya bukan memperjuangkan keinginan atau kepentingan dia, kepentingan rakyat. Lihat dari beberapa orang sudah dipreteli ya. Tahu preteli itu dicopot-copot sana sini ya. Tinggal sekarang kita kenal Troya ya. Ada Roy Suryo, CS, kemudian ada Troya. Nah, artinya ini kan bukan kepentingan Roy ataupun Tifa saja. Ini adalah kepentingan rakyat yang mereka berjuang. Kalau sampai Roy Suryo sama Tifa itu yang masih bertahan, tidak mau RJ dan lain sebagainya, kemudian dikriminalisasi, ini sangat berbahaya. Memang rakyat nampaknya sudah tahu tapi belum tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi kalau kemudian di di P21 ya misalnya apa itu, maka itu kejaksaan itu saya kira nampaknya ragu-ragu gitu. Ya, ragu-ragu itu karena kejaksaan juga banyak orang baik. Di polisi juga mungkin banyak orang baik, ragu-ragu untuk memenjarakan yang tidak kaitannya dengan ijazah. Kriminalisasi seolah mengatakan ada pencemaran dan lain sebagainya. Orang tahu kalau namanya pencemaran itu, kalau kemudian mereka yang mengatakan ijazah itu palsu, ternyata asli. Orang terdiam semua. Ini kan tidak, secara saintifik itu proses ijazah itu kan panjang. Mulai dari perkuliahan, mengisi SKS, pembayaran ini di mana dia kosnya, di mana dia skripsinya sempurna atau tidak, di mana KKN dan sebagainya. Sekarang ini sudah terbuka, semua orang ketawa semua gitu loh. Terbongkar semua. Nah, ini saya melihat ada kecerahan bangsa Indonesia ini akan tertolong bisa menyelamatkan. Nah, sebenarnya itu sangat mudah sekali oleh kalau presiden ya, itu mau melakukan satu tindakan kewenangan ya, membiarkan lembaga-lembaga peradilan bahkan dibela, pokoknya bongkar. Itu kan bukan berarti memojokkan. Jangan-jangan Pak Presiden Prabowo juga tidak punya suudzon bahwa dia itu tidak selesai kuliah. Jangan-jangan dia ya kalau sudah punya kenapa nggak tunjukkan? Itu harus didengar. Anak TK saja, anak SD ada menyanyi lagu yang 2 orang itu luar biasa itu. Sudah ngerti semua gitu loh. Berarti kuncinya ada di presiden ya? Ya, sekarang ini berharap pada presiden. Kalau dia ingin memuliakan dirinya, ya, mau perkuat dirinya menjadi presiden yang akan datang itu ya. Itu rakyat sudah cinta duluan, nggak usah pakai apa MBG, KMP dan sebagainya itu ya. Udah segala itu udahlah, orang banyak percaya sama dia. Artinya seharusnya kunci ini bisa terbuka, benang kusut ini bisa diurai asalkan ada willing ya, ada kemauan dari Pak Presiden Prabowo untuk benar-benar menegakkan ya hukum itu sendiri, sehingga terbukalah kemudian benang-benang yang tadinya kusut itu. Nah, kalau begitu menurut Pak Mursalin, ada nggak sih potensi Pak Prabowo itu menyelesaikan kasus ini dalam hal ini misalnya kasus ijazah Jokowi ini, kira-kira ada nggak potensi Pak Prabowo itu menyelesaikan? Saya tidak melihat ya. Yang saya tahu nampaknya dia ingin udahlah kita nggak usah ribut masalah itu deh. Ya kita damai saja udah. Kan itu yang timbul ada apa itu mediasi dan sebagainya. Udahlah kita nggak usah ngeributan itu. Bagus sekali jiwanya ingin mendamaikan itu. Tetapi tidak akan timbul keadilan dan kejujuran kalau itu tidak diselesaikan. Jadi memang gimana, satu kejahatan itu ya memang harus diselesaikan supaya
yang bersangkutan tidak berdosa lebih lanjut. Oke. Kalau dia tobat, kemudian kan Allah mungkin mengampuni. Oke. Dan buat ke depan bangsa kita juga ya. Itulah. Itu sebenarnya sangat sederhana ya. Tetapi mungkin yang sederhana ini penegakan keadaan seperti ini mungkin Pak Prabowo lupa kali gitu ya. Saya mungkin tahunya udahlah. Masa orang serius waktu apa pokoknya koruptor akan dikejar sampai Antartika. Tapi ke ujung-ujungnya kalau mau diam-diam kembalikan diam-diam. Jangan-jangan sekarang ini sudah ada orang yang mengembalikan korupsinya yang tidak ditindak secara diam-diam gitu loh. Ini penegakan seperti apa seperti kayak gini? Mas Arief mendengar itu kan? Iya. Kalau yang mengembalikan diam-diam ya nanti itulah yang jadi masalah negeri kita ini yang sangat memilukan lah ya. Dan amit-amit gitu, kasihan orang-orang kita banyak kenal orang-orang baik ya, guru-guru besar, para dosen, masyarakat yang dulu sudah terbangun dengan ada penegakan akhlak, penegakan kejujuran. Sekarang ini kayaknya orang nggak penting lah. Korupsi itu nggak apa-apa, yang penting punya uang, dia mulia, punya sesuatu. Jadi tidak bisa menilai kemuliaan itu tidak ada. Oke. Dan memang apa ya Pak ya? Ada hal yang cukup ironis juga ya. Orang-orang yang membicarakan kayak tadi soalan politik, soalan ijazah palsu, soalan penegakan hukum ini hari-hari ini tuh bukannya tambah banyak, tapi banyak juga yang justru abai, artinya nggak mau gitu terlibat atau bahkan takut untuk membicarakan kasus-kasus seperti ini gitu. Karena memang ya kita tahu sendirilah, misalnya contoh sederhana ya, kayak kemarin ada nobar pesta babi misalnya kemudian dibubarkan, ada yang baru bilang diduga ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, dilaporkan. Nah ini kan akhirnya membuat masyarakat itu bukannya semakin apa ya, jadi semakin takut untuk ngomong kebenaran gitu Pak. Nah ini gimana caranya supaya ya kalau kita takut ngomong yang benar, terus kemudian kehidupan kita makin lama makin susah, ini kan sebenarnya kembalinya kepada kita sendiri. Gara-gara kita takut ngomong yang benar, ya kita makin lama makin terjajah dalam tanda kutip di sini. Nah gimana caranya supaya masyarakat itu jangan takut ngomong benar lah, kira-kira begitu. Iya. Jadi alhamdulillah rakyat Indonesia ini masih cukup percaya terhadap Pancasila itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Jadi faktor kendornya dalam beragama ini menyebabkan tidak ada patokan lagi. Oke. Bagaimana dulu ada presiden yang meletakkan dasar pendidikan itu adalah pada iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan imtak, iman dan takwa. Ya. Akhlak itu masih terjaga. Ya. Nah sekarang kalau tidak bisa membedakan antara hak yang batil, itu kan berarti agama tidak terjaga. Dan memang agama bahkan tidak boleh dijadikan suatu bukan alibi, tapi suatu penegakan hukum formal. Agama itu seolah tidak boleh. Ya itu tunggulah kehancurannya. Kita harus kembali pada itu. Kalau kita kan orang Islam jelas, Rasulullah itu sampai mengatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya tugasku dunia ini hanyalah untuk meluruskan akhlak. Nah, akhlak itu harus dibangun ya, bukan sekedar budi pekerti, bukan sekedar norma tindak tanduk saja, bukan, tetapi betul-betul perwujudan penegakan hukum secara secara agama tadi. Ya. Terakhir nih Pak, mungkin pesan lah kepada masyarakat ya yang hari ini terdampak dolar naik ya, walaupun Pak Prabowo bilang masyarakat desa itu tidak
beli pakai dolar, tidak jual pakai dolar. Tetap saja ya sebenarnya kita orang awam pun tahu kalau itu sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan masyarakat kita. Dan kemudian hari ini juga banyak orang-orang yang terdampak keracunan MBG, banyak yang di PHK, dan banyak ya kerusakan-kerusakan lain lah ya, kerusakan lingkungan, apa yang kita lihat dalam film Pesta Babi. Nah, apa pesan untuk masyarakat secara umum nih, Pak? Ya, jadi kalau mengatakan bahwa masyarakat desa tidak pakai dolar itu remeh-temeh lah, cetek, udah nggak usah kita bahas lagi lah itu ya. Kemungkinan semoga Pak Prabowo istighfar lah itu ya, karena kemudian diketawakan orang-orang desa bahwa seolah-olah akibat dolar itu tidak berakibat pada mereka. Penting sekarang ini atasin ya, hari ini ya. Dolar sudah hampir 18 lebih ya. Hampir 18.000 ya. Sebentar lagi 20 itu sudah tidak. Ini akibat dari tidak ada fundamental masalah perbaikan ekonomi ya. Sudah yang lain tidak bisa, perbaikan ekonomi juga tidak akan berubah. Karena memang tidak pernah menciptakan bagaimana supaya orang-orang itu bisa mempunyai kekuatan percaya diri. Termasuk pada MBG itu menciptakan ketidakpercayaan diri orang tua. Padahal kalau tidak ada MBG, apakah anak itu tidak makan? Tetap makan kan dari orang tuanya. Mendingan uangnya itu kembalikan orang tua, timbul keakraban di dalam keluarga anak dan orang tua, anaknya percaya. Wah, ya. Jangan-jangan sekarang sudah ada MBG ini anaknya berangkat sekolah sudah cium tangan lagi ya, nggak dikasih sangu. Di sekolah juga dapat makan misalnya gitu. Nggak dikasih bekal ya sangu tuh. Tetapi itu bukan salah. Kalau negeri maju ya, beberapa di negeri maju ya saya lihat memang ada semacam MBG, tapi tidak masalah, negaranya kaya. Nah, negeri kita ini tidak ada dipersiapkan personal masyarakat ini menjadi orang tangguh sehingga bisa membuat suatu persaingan ekonomi Indonesia dengan luar negeri. Kita tidak mudah dikalahkan rupiahnya oleh tekanan terhadap dolar kepada rupiah ini tidak akan terjadi. Nah, ini terjadi karena tidak ada persaingan. Bayangkan kalau setiap masyarakat dilatih untuk membuat sesuatu yang kemudian dia bisa melakukan, atau luar negeri merasa butuh, bukan kita hanya sekedar ekspor, tapi luar negeri merasa butuh barang-barang Indonesia. Indonesia punya apa saja untuk menjadikan industri namanya itu untuk dibutuhkan, sehingga memang kita mempunyai sesuatu yang diinginkan gitu. Oke. Saya kira itu bagaimana sudahlah, urusinlah secara ekonomi rakyat ini. Insya Allah kesejahteraan itu akan menimbulkan satu kedamaian dan insya Allah kita akan menjadi baik. Tapi kalau tidak bisa mengatasi ini, tunggu saja, ini bulan Mei ya. Dulu 98 itu, bulan Mei itu juga akibat dari dolar yang seperti itu. Nah, ini bukan tidak mungkin, hitungannya cepat sekali. Tahu-tahu buat dolar karena kekuasaan Amerika dalam menguasai nilai tukar atau suku bunga ini nampaknya kuat dan akan lama, kemudian orang makin sekarang ketergantungannya atau merasa kalah terhadap itu akan berbahaya kepada psikologis masyarakat dalam menghadapi nilai tukar ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan dari Bos Ardi. Bos Ardi, ada pertanyaan nggak Bos Ardi? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan, katanya tadi mau tanya, ternyata nggak jadi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.